Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan dari kelas 2 TB dengan NIM 0623 4035 2293. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi noise. Baiklah, pertama-tama mempresentasikan materi apa itu noise. Noise adalah bunyi atau suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu ketenangan atau konsentrasi. Noise dapat bersumber dari berbagai aktivitas manusia, mesin, dan lingkungan sekitar, seperti orang berbicara, suara mesin cuci, ataupun suara motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis noise. Jenis yang pertama adalah noise continuous noise. Noise tersebut adalah noise yang berlangsung terus-menerus, seperti suara mesin, kipas angin, dan generator. Jenis yang kedua adalah noise periodic noise. Noise tersebut adalah noise yang muncul berulang-ulang dengan pola tertentu, seperti suara knalpot kendaraan atau suara alarm. Dan untuk yang terakhir adalah noise impulsive noise. Impulsive noise adalah noise yang berlangsung sesaat dan terjadi secara tiba-tiba, seperti suara ledakan atau benturan benda keras. Sumber-sumber noise. Sumber-sumber noise ada tiga. Yang pertama adalah transportasi, kedua aktivitas industri, dan ketiga adalah peralatan elektronik. Untuk contoh transportasi ada seperti suara klakson kendaraan, mesin kendaraan, knalpot mobil atau motor, dan kebisingan lalu lintas, dan lain sebagainya. Untuk yang contoh aktivitas industri seperti suara-suara mesin industri, kompresor udara, dan generator listrik. Untuk contoh yang ketiga, untuk peralatan elektronik seperti suara televisi, radio, speaker, kulkas, AC, dan perangkat rumah tangga lainnya. Materi selanjutnya adalah dampak noise terhadap kesehatan. Noise memiliki beberapa dampak pada kesehatan, yaitu paparan noise yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran seperti tinnitus, kehilangan pendengaran sementara atau permanen, dan stres akibat kelelahan. Selain itu, noise juga dapat memicu masalah kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan tidur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan metabolik. Jadi noise juga bisa mempengaruhi kesehatan seseorang apabila itu kita mendengarnya atau sangat itu mengganggu sekali. Ini adalah cara mengukur noise. Yang pertama, pengukuran level tekanan suara, sound pressure level, itu menggunakan alat ukur kebisingan atau sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan dalam satuan desibel dB. Yang kedua, pengukuran nilai equivalent noise value, menghitung nilai rata-rata kebisingan selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran noise yang lebih akurat. Yang ketiga adalah analisis spektrum frekuensi, yaitu menggunakan alat analisis spektrum untuk mengetahui komposisi frekuensi penyusun noise dan memahami karakteristiknya lebih detail. Materi selanjutnya adalah peraturan dan standar noise. Noise sendiri memiliki standar di berbagai negara, yaitu Indonesia memiliki peraturan dan standar untuk mengatur tingkat kebisingan yang diperbolehkan di berbagai di tempat kerja,
umum maupun pemukiman, atau tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut, batas maksimal kebisikan yang diperkenankan di lingkungan tempat tinggal adalah 55 desibel siang hari dan 45 desibel malam hari. Sementara di area perkantoran tingkat kebisikan maksimal diinginkan adalah 65 desibel. Standar ini diberlakukan untuk melindungi masyarakat dampak yang pemilihan. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah suara knalpot drone yang tentunya sangat mengganggu. Yang ketiga adalah metode pengendalian noise. Metode pertama adalah pengendalian pada sumber noise, yaitu mengendalikan noise pada sumbernya langsung dengan cara mengurangi kebisikan di sumber dengan mengatur alat atau musik agar menghasilkan suara yang lebih rendah. Cara kedua adalah pengendalian pada jalur rambat, yaitu dengan memasang penghalang atau menghalang bunyi di sepanjang jalur rambat noise agar tidak menyebar ke area sekitar. Contohnya seperti menggunakan peredam suara untuk di dinding-dinding, biasanya untuk para gamer-gamer ataupun yang berkecimpung di dunia musik. Ketiga adalah pengendalian pada pengerian, yaitu melindungi pendengar dengan memakai pelindung telinga atau memisahkan area kerja bising dengan area istirahat yang tenang. Yang ketiga adalah teknik peredam noise. Teknik untuk mengatasi masalah noise terdapat beberapa teknik peredam yang dapat dilakukan. Salah satu adalah dengan menggunakan bahan-bahan penyerat suara seperti gas wool, rokok, dan akustik. Bahan ini dipasang di dinding untuk meredam suara. Selain itu, penggunaan sekat atau partisi juga dapat membantu meminimalisir perlambatan noise dari suatu area ke area lain. Sekat ini dapat terbuat dari materi seperti beton atau gipsum atau menggunakan material yang lebih ringan namun tetap efektif dalam menyerap suara. Manajemen noise di tempat kerja. Pengelolaan noise di tempat kerja sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Ini meliputi identifikasi sumber kebisikan, pengukuran tingkat kebisikan, dan penerapan metode pengendalian yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah pemasangan peredam suara, penggunaan alat pelindung telinga, rotasi tugas karyawan, dan pengaturan ulang tata letak ruangan. Ini tidak hanya mengurangi paparan noise, namun juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman bagi karyawan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, itu adalah kebisikan atau noise merupakan masalah lingkungan yang perlu ditangani secara serius karena berdampak bagi kesehatan. Paparan noise berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental masyarakat. 2. Penegakan peraturan. Pemerintah harus memperkuat penegakan peraturan terkait baku mutu kebisikan untuk menjaga lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua. Yang ketiga, pengendalian terpadu. Diperlukan pendekatan terpadu dalam mengendalikan noise, mencakup pengendalian di sumber, jalur rambat, dan penerima. Ini melibatkan teknologi peredam, manajemen tata letak, dan kesadaran masyarakat. Yang keempat, edukasi masyarakat. Edukasi dan kampanye publik diperlukan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan dampak buruk noise. Baiklah, di sini presentasi PowerPoint dari noise telah selesai. Saya Alif Fauzan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.